Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang integral, khususnya integral tak tentu. Jadi proses mencari antiturunan, kebalikan dari turunan atau antidiferensiasi kita sebut sebagai integrasi. Nah, jadi kalau untuk yang ini ada turunan atau diferensial ya. Turunan dari f besar ini hasilnya adalah f kecil. Maka untuk mencari f besar, sementara yang diketahui adalah f kecil, dilakukan dengan integral. Begitu. Jadi integral dari fx dx adalah fx plus c. Nah, bagian-bagian ini bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi ini kita sebut sebagai operator integral. Kemudian yang akan diintegralkan disebut integran. Kemudian dx-nya disebut sebagai elemen variabel yang akan diintegralkan. Jadi kalau ini fx, di sini harus dx. Kalau ft, di sini ya dt. Begitu. Dan ini adalah hasil dari integralnya, dan c-nya adalah konstanta integrasi. Berikut adalah rumus-rumus dasar integral tak tentu. Integral dari 0 dx, hasilnya adalah c. Kenapa? Karena saat C kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 0. C adalah konstanta ya. Kemudian misalkan ada A yang nilainya konstan, kita integralkan terhadap X. Jadi integral A dx sama dengan AX ditambah C. Untuk A-nya bernilai konstan. Kemudian integral dari x pangkat n dx, hasilnya adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. N-nya sembarang bilangan dan tidak boleh sama dengan min 1. Karena untuk yang n sama dengan min 1, atau bisa kita tulis sebagai 1 per x, maka integral dari 1 per x dx itu sama dengan ln x. Kemudian misalkan di sini k adalah koefisien ya yang nilainya konstan, maka integral dari k fx, k-nya bisa dikeluarkan. Misalkan k-nya sama dengan min 1, berarti min 1-nya yang dikeluarkan ya, seperti ini. Kemudian untuk operasi penjumlahan atau pengurangan pada suatu integral, maka ini artinya bisa diintegralkan sendiri-sendiri. Jadi integral dari fx dx ditambah atau dikurangi integral dari gx dx. Kita coba ke contoh. Integral dari x pangkat 3. Integral dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang x ditambah 5 dx sama dengan integral dari x pangkat 3 dx ditambah 2 kali integral x kuadrat dx dikurangi integral x dx ditambah integral 5 dx. Nah, sesuai dengan rumus ini ya, berarti ini x pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 4 per 3 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 2 kali integral dari yang ini sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 ya. Ya, karena pangkatnya 2, maka 2 ditambah 1, 3 per 3. Min x pangkat 2 per 2 ditambah 5x ya. Sesuai dengan ini, integral dari 5 dx adalah 5x. Jangan lupa ditambah c. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi untuk soal ini sudah mencakup rumus yang ini ya. Rumus yang ini dan rumus yang ini. Oke. Kemudian kita coba untuk integral dari x pangkat min 3 ditambah x pangkat min 2 dikurang x pangkat min 1 dx sama dengan integral x pangkat min 3 dx ditambah integral x pangkat min 2 dx dikurang integral x pangkat min 1 dx sama dengan, berarti ini x pangkat min 3 ditambah 1 ya, saya tulis lengkap saja,
ditambah, nah ini udah selesai, tinggal yang ini x pangkat min 2 ditambah 1. Kemudian untuk yang ini, karena ini integral x pangkat min 1, bisa kita tulis sebagai integral 1 per x dx. Nah, berarti hasilnya di sini adalah x pangkat min 2 per min 2 ditambah x pangkat min 1 per min 1 ya. Nah, integral dari yang ini adalah ln x. Oke, boleh kita sederhanakan menjadi min setengah 1 per x kuadrat gini ya, min 1 per x min ln x plus c. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, ini untuk integral tak tentu. Selanjutnya adalah integral dengan substitusi aljabar. Adapun tujuan dari metode ini adalah ketika menemukan soal yang dia tidak bisa diselesaikan dengan rumus dasar ini tadi, tidak bisa langsung diselesaikan dengan rumus dasar integral. Jadi perlu dilakukan substitusi. Nah, biasanya soal yang membutuhkan metode ini itu bentuknya seperti ini. Jadi ada suatu fungsi, dia pangkat n, kemudian dikali dengan hasil turunan dari fungsi ini, nah ada di situ, begitu. Atau kalau tidak pangkat n, ya fungsi itu sendiri dikali dengan hasil turunannya, atau bentuknya seperti ini. Jadi hasil turunannya ada di atas sebagai pembilang dan fungsi itu sebagai penyebut. Bisa langsung ke contoh ya. Misalkan saya punya, sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara ya. Coba kita gunakan yang metode substitusi ini. Perlu kita lakukan pemisalan dulu. Misal yang pangkatnya lebih tinggi, kita jadikan pemisalan. Selanjutnya dari pemisalan ini kita diferensialkan masing-masing ruas. Nah, ini tetap dt ya. Diferensial dari x kuadrat plus 3 adalah 2x dx. Yang 3 ini kalau diturunkan hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis bahwa dx itu sama dengan dt per 2x. Jadi integral dari x kuadrat plus 3 x dx sama dengan integral, nah kita lihat untuk x kuadrat plus 3 ini bisa diganti dengan t, kemudian dx nya bisa kita ganti dengan dt per 2x. Nah, ingat untuk perkalian kita gunakan titik saja ya, biar tidak rancu dengan x. Nah, ini kita bisa coret ya, x dibagi x sama dengan 1. Kemudian di sini ada 1 per 2, bisa kita keluarkan. Jadi tinggal integral t dt. Integral dari t dt adalah, ini setengahnya tetap ya, t pangkat 2 per 2 plus c. Nah, t nya bisa kita ganti dengan ini lagi. Jadi ini 1/4 ya. Yang ini x kuadrat plus 3 plus c. Jadi ini kalau kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Contoh lagi, misalkan coba kita perhatikan soal ini. Soal ini tidak bisa diselesaikan langsung, tidak bisa menggunakan rumus dasar integral yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan perlu sebagai catatan bahwa dalam integral ini tidak bisa diintegralkan masing-masing pembilang dan penyebut. Ini tidak bisa, hati-hati. Jadi ini tidak bisa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan. Kita mulai dari yang sederhana. Kalau secara langsung tidak bisa diintegralkan, maka coba kita gunakan substitusi aljabar. Memenuhi ciri-ciri ini tidak. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk penyebutnya dia pangkat tertingginya 2. Ya, ada x kuadrat min 1. Kalau ini kita turunkan, apakah ada di bagian pembilang? Oh, ada. Berarti ini bisa diselesaikan dengan substitusi aljabar. Kita bisa ambil sembarang pemisalan ya.
Jadi dA sama dengan D dari X kuadrat min 1. Oke, diferensial dari X kuadrat min 1 apa? 2X dx, yang ini 0 gitu ya. Jadi dx sama dengan dA per 2x. Bisa kita tulis seperti ini dulu, sehingga integral 2x per akar X kuadrat min 1 dx sama dengan integral 2x per X kuadrat min 1 ini bisa kita ganti dengan ini ya. Jadi di sini akar A. Jadi yang diganti adalah X kuadrat min 1-nya. Dx bisa kita substitusi ini. dA per 2x. Kita perhatikan 2x dibagi 2x ya sama dengan 1. Sehingga di sini hasilnya integral untuk ini seper akar A dA. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini, sesuai dengan rumus dasar tadi, bahwa hasilnya adalah A pangkat min setengah ditambah 1 per min setengah ditambah 1 plus C. Jadi hilang integral ditambah plus C hasilnya ya. Jadi ini hasilnya A pangkat setengah per setengah gitu ya. Jadi 2 A-nya adalah X kuadrat min 1 pangkat setengah. Oke. Atau bisa ditulis 2 akar X kuadrat min 1. Jadi ini adalah hasil dari integral nomor 2. Misalkan untuk nomor 3. Jadi hasil integralnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu analisis dulu. Apakah bisa diselesaikan secara langsung menggunakan rumus dasar integral? Oh, tidak bisa. Ya, karena ini tidak memenuhi seperti rumus dasar integral. Kemudian bisa kita lihat, coba kita selesaikan pakai cara substitusi aljabar. Bisa tidak? Kita perhatikan. Kalau kita buat pemisalan, misalkan U sama dengan 4 min X kuadrat. Coba kita turunkan masing-masing ruas. Maka hasilnya adalah min 2x dx ya. Nah, ini menghasilkan turunan pertama. Apakah di dalam integran ini ada turunan pertama? Oh, ada ini. Nah, berarti bisa kita selesaikan pakai metode substitusi aljabar. Jadi untuk langkah-langkah ini bisa kita lanjutkan. Integral dari X kali akar 4 min X kuadrat, gini ya, ini sama dengan integral yang kita misalkan tadi bisa kita substitusi ya. Untuk yang ini berarti ini U, kemudian dx nya sama dengan ini du per min 2x. Nah, di sini x nya bisa dicoret. Jadi tujuannya dari metode substitusi aljabar itu menyederhanakan bentuk agar bisa diselesaikan menggunakan rumus dasar integral. Ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini kan sudah membentuk seperti rumus dasar integral, baru bisa diselesaikan. Jadi ini U pangkat sepertiga ditambah 1 per sepertiga ditambah 1. Jadi pastikan ketika mengintegralkan variabel di sini dan variabel di sini itu sama. Kalau ini U berarti di sini ya U. Nah, ini bisa kita uraikan ya. Ini U pangkat 4/3, yang ini 4/3 plus C. Min setengah, yang itu jadi 3/4 ya. Yang ini U pangkat 4/3. 3/8. U nya bisa kita ganti dengan 4 min X kuadrat. Ini adalah hasilnya. Oke, demikian untuk contoh dari integral tak tentu dan integral metode substitusi aljabar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.